bikin fondasi, nanti jadi sendiri. Sekarang nggak ada yang nyumbang, anak-anaknya akan nyumbang, cucunya akan nyumbang, masjid jadi. Tapi kalau bikin Monas, nggak akan jadi selamanya. Maka optimis saja untuk masjid. Ini rumahnya Allah, rumah kita saja. Maka saya kembalikan bagaimana rumah, ya klik. Baca pertama, ya. Rumah bukan sekedar rest area. Bukan rest area. Jangan jadikan rumahnya sebagai tempat istirahat. Terus rumah sebagai home, bukan sekedar house. Bukan sekedar host, tapi dia harus home. Artinya apa? Dia bukan restoran, dia bukan apa. Dia ada lembaga di mana orang tua menginternalisasi nilai-nilai. Nilai apa? Nilai budaya dan agama. Karena agama tidak cukup, perlu budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak tersesat. Menghormati orang itu adalah nilai agama. Tapi cara menghormati jangan tinggalkan budaya. Orang Arab menghormati orang pegang jenggot. Kalau lihat orang Arab pegang jenggot, ya saya kefalak, itu penghormatan. Tapi jangan dilakukan di Tegal, Slawi. Ketemu Pak Kiai, gimana kabarnya Pak Kiai? Ya, boleh kabar Pak Kiai, nggak boleh. Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Slawi, dinasihati melihat bapaknya, lo tak culuk matamu, wani. Karena beda budaya. Di Arab, pegang kepala orang dewasa, nggak masalah. Jangan marah. Kalau ada orang umroh haji, anak kecil mau maju, megangin kepala kita. Yang penting jangan pegang bokong. Itu kurang ajar. Beda budaya. Maka ajarkan nilai-nilai agama dan budaya. Lanjut. Anak bukan tamu, tapi juga ada rumah. Pastikan semuanya bumi, tidak ada tamu di situ. Untuk itu, bagaimana hubungan orang tua itu membangun kemesraan. Bu, sampai sebaik-baik ibu gimana? Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Karena ibu sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri yang curhat, dikasih nomor handphone, handphonenya dikasih. Tapi giliran istri yang curhat, asal jawab. Kalau di Pak, mau beli, pokoknya di maju. Terus mangan wis, kelamaan modal. Ada enggak suami yang seperti itu? Nah, berarti bodohmu dulu. Ingat Bapak sekali menasihati istri, maka mohon maaf kalau Anda menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi, nggak biayai pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, nggak biayai. Terutama saya, karena saya dulu melamar istri saya tunggu sampai S2 selesai, supaya saya nggak biayai. Kedua, kalau Bapak menyakiti hati istri, berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Yang ketiga, kalau ada istri yang menangis, itu biayanya mahal. Karena kalau nangis, air mata yang keluar wanita itu merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, bulu kulit. Kalau laki-laki nangis, gak ada biayanya. Dari ono yang nangis, halah itu sabun muka aja gak pakai, sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci, makanya warna kulitnya sama semuanya. Yang keempat, piring bapak-bapak. Kalau bapak sampai menyakiti hati wanita, wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Wanita itu ahli sejarah. Maaf baru pertama apa? 2010 gitu, 2011, 2016, tahun gitu pakai baju merah, pakai ini, ingat WA siapa? Ayo siapa? Dia ingat sampai hari kiamat. Maka janda lebih sulit nikah lagi dibanding duda. Maka di Slawi lebih banyak jandanya daripada duda. Karena janda dari mati, tinggal mati suaminya 4 bulan masa nikah gak kawin lagi, 4 tahun gak lagi, sampai menjanda seumur hidup. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati, ibu-ibu 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, kok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Kenapa? Biar cepat kering. Karena saya juga begitu, seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi, ngapain hidup sendiri. Walaupun saya kemungkinan yang mati saya duluan, karena saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Saya mensyaratkan kalau aku mati boleh kawin lagi, syaratnya hanya 1, foto di kamar tamu saya jangan kulepas.
karena bawahnya sudah saya tulisi. Nanti tolong dipasang. Kalau kamu kawin lagi, tulisan ini tolong ditempel. Piye kabare Dik, enak zamanku toh. Nanti kalau kamu tidur dengan orang aja, bangkit dari kubur, ngapa? Jangan pernah menyakiti hati wanita karena wanita. Demikian juga ibu-ibu, Bu. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Ini dimulai dari ketahanan rumah tangga, hubungan suami istri. Dimulai dari handphone. Nanti lihat saja, kalau Bu Arif, anak Bu Arif datang ke ini, nanti telepon. Kalau nama di kontak, namanya Arif, Bu Arif, namanya Endang Tuti Wati, kok ditulis Bebek, Yayang, Cinta, Minor, Mama, oke. Tapi kalau ditulis Mama 1, Mama 2, Mama 3, jadi masalah. Apalagi namanya Endang Tuti Wati, ditulisnya di sini, namanya Uswatun baik-baik, ditulisnya di sini Mabes Polri, Makobrimob, Kadif Propam, Bareskrim. Apalagi namanya Khotijah, ditulisnya di sini Mak Lampir. Mak Lampir itu pun ada masalah. Maka sesekali handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istrinya. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor. Sama aja. Hei, ibu-ibu, nggak fair. Ibu-ibu keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter puter sama puterin naik turunkan, betul? Tapi di rumah pada kerudung yang bagus itu nggak boleh lurus, ciputnya dalamannya miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut, nah, miring ini. Bulu mata saja, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu item. Itu dulu hanya dijepit, sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan. Jadi nek aku kayak kepiting. Neng pinggir jalannya langsung kedep, langsung angkot pinggir kabeh masuk. Saya pernah syuting itu cut gara-gara apa? Syuting itu Tia Anista itu cut kenapa? Anginnya kenceng, kabur gitu. Wah, bulu mata, tidak bulu mata mabur. Keluar rumah begitu Pak, di rumah suami datang, kadang-kadang daster seminggu diparkir, digantung, gantung. Kadang-kadang daster siji penitine walu. Belahane sampai ibu kalau tidak pandai menservis suami ibu akan terlayani di mal-mal, kutilan, kurus, tinggi langsing kayak biola. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gentong. Kayak buah pir, tahu nggak buah pir? Cili, gendut, terus kentung. Nah, itu buah pir. Itu kok kalung ini ya. Mana kalung pir? Nah, kita anggo kejepit leher masa bulan. Karena reneng, gulune reneng, mosok sirah langsung peteng masa bulan. Ibu servis keluar rumah Bulgari, Bilkadin, lapor servisita istiloder di rumah bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telur, minyak gosok, keroan terus. Aisyah kok ya Allah, kebuka kudungnya putih, seragamnya kuning, leher putih, orang leher putih, koyok salon pasung pondok. Ilfil enggak? Maka jadikan untuk itu rumah dibangun dari kemesraan. Rumah, mohon maaf, rumah harus punya 8 fungsi. Pertama, next, ya, rumah harus jadi musola. Gagal kita punya rumah kalau tidak ada ibadah di rumah kita. Surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perintah baca Quran, perintah sholat itu di awalnya di rumah. Karena sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Maka jadikan rumah tempat ibadah. Kalau ada anak SMP Muhammadiyah masuk rumah nggak pakai salam, ini rumah apa kandang? Rumah, kalau rumah salam, minggat dulu, keluar dulu, pakai salam. Makan dengan tangan kiri itu bukan tempat ibadah. Tangan kanan duduk. Semuanya jadi tempat ibadah. Kencing ada 28 ibadah kaitan kencing.
Kalau waktunya panjang saya terangkan banyak. Kencing nggak boleh menghadap ke kiblat kalau di ruang terbuka. Kencing harus masuk dengan kaki, keluar dengan kaki, pakai doa, tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh melepas membuka aurat kecuali dekat dengan tempat kencing. Rumahnya besar, toiletnya di sana, nggak boleh dilepas dari sini terus jalan. Nggak boleh. Tidak boleh di pohon yang berbuah, di bawah pohon berbuah, tidak boleh di air menggena, tidak boleh bernyanyi-nyanyi. Itu pun ada istinja, ada istibrak. Itu rumah untuk ibadah. Istibrak ada 3, satu dengan leher. Gitu. Ayo semuanya. Nggak usah teriak-teriak. Ya nggak usah. 2 naik turunkan badan, 3 mengurut-urut untuk laki-laki, kemaluan untuk ibu-ibu cukup dipelajari supaya tidak ada rosas, cipratan najis. Karena kalau kencingnya nggak beres, wudunya nggak beres. Kalau wudu nggak beres, sholatnya nggak beres. Kalau sholat nggak beres, seluruh amalannya nggak ada gunanya. Maka jadikan rumah jadi musola. Kedua, rumah harus jadi madrasah, tempat di mana ilmu agama dan ilmu budaya itu ditanamkan di rumah. Ketiga, rumah harus jadi maskan, tempat untuk sakinah. Sakinah itu punya 5 makna, kapan-kapan saya akan uraikan. Sakinah artinya tempat tinggal, sakinah artinya tempat yang aman, sakinah artinya tidak ada curiga, sakinah tidak boleh saling menyakiti, sakinah tidak boleh curiga. Sakinah artinya tenang, tidak ada gangguan. Maka orang kalau sholat jadi makmum harus sakinah. Nggak boleh mengganggu walaupun dia lulusan UIN, IAIN, SAG, sarjana alam goib. Bacanya bismillah. Ketua PDM masalah enggak. Tenang, nggak boleh ganggu. Maka kalau ada orang nyaman di rumah, itu keluarga sakinah. Kalau ada bapak-bapak SMP Muhammadiyah, dengerin, kok sering guru-guru Muhammadiyah ini sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumah. Dari rumah pengen segera pulang, maka dia sakinah di rumah. Tapi kalau masih dolan mampir sana sini, maka kopi paling enak, kopi bikinan istri. Nggak bisa masak, go food. Sebelum suami datang, pesan dulu, suami datang tinggal manasin. Pokoknya jadi yang emaskan. Keempat, rumah harus jadi maulid. Sekarang bacakan surat An-Nisa ayat 9. Ini inti keluarga yang akan tumbuh surah. An-Nisa ayat 9. Ayo, browsing sebentar. MC-nya ini An-Nisa ayat 9. Masih punya kuota. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 30 GB. Jangan wifi-nya lupa. An-Nisa ayat 9. Terjemahnya aja. Ini tugasnya. Atau di bawah ada, di bawah aja, diklik sini aja, klik. Ya. Berikutnya udah. Terus. Oh berarti di atasnya, di atas. Terus. An-Nisa, terus. Stop. Tadi apa? Terus atasnya lagi, atasnya udah itu tadi ya. Sudah ketemu An-Nisa ayat 9 tadi. ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Satu, jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Seluruh ulama sepakat, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi untuk ayat ini semuanya sepakat bahwa tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah akidahnya, keberagamaannya, mentalnya, moralnya. Tidak boleh lemah. Maka dididik karakter yang baik. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Belum mulai aja Indonesia Raya. Bangunlah badannya dulu apa jiwanya dulu? Jiwanya dulu. Pendidikan utamanya di jiwa, bukan pada badan. Badan yang kedua. Terus? Belum selesai. Iya sebentar. Sahabat lagi aja lah. Dan takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Yang kedua, tidak boleh kesejahteraan terlantar. Maka kalau rumahnya kecil, tipe 21, RSSSSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpah sekali.
Jangan anak 8, anak 8, 3 tidur rumah, 3 tidurkan musola, 3 titipkan mertua. Itu modal dengkul. Modalnya mau 15, madep mantep, manggon mangan, mari moro tua. Moro tua mati, moro-moro melu marisi, moro tua muni-muni, mantu minggat. Maka tolong jangan menelantarkan anak. Yang ketiga, oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Ketakwaan. Dan yang keempat, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Akhlakul karimah. Anasirul kuatul fil Islam, kata saya Sabik, akidah yang kuat. 2, akhlakul karimah, budi pekerti. Ketika taklim ilmu nafi, keempat amalus soleh. Kalau 4 ini tegakkan, nanti bertemu di dunia, tangguh dunia, dan akan bertemu di akhirat. Maka fungsi rumah yang berikutnya tadi adalah, yuk diselesaikan dulu. Nah, ini sampai fungsi rumah dulu aja. Lain kali yang lain-lain nanti. Stop. Al-Junnah, yaitu jadi benteng. Benteng apa? Benteng dari kemaksiatan. Benteng apa? Benteng dari semua hal yang melarang agama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan ada perjudian online. Mohon maaf Bu, perjudian online itu Masya Allah. Anak SMP itu ditagih judi online itu sampai 450 juta tadi pagi. Berita di TV One CNN, dua-duanya beritakan 450 juta karena judi online. Bahkan tertuduh salah satunya adalah bintang komedian kita ternyata ngajak judi online, baru viral, padahal sangat terkenal itu komediannya. Itu Al-Junnah, di mana tidak ada mabuk, tidak ada perzinahan, tidak ada segala macam. Yang berikutnya Al-Markas, tempat memproduksi kader-kader dakwah. Dari rumah kita keluar ulama-ulama, keluar para alim-alim, keluar anak-anak kita harus lebih dari diri kita, yaitu anak-anak yang memahami agama, memahami Quran dan hadis. Super terakhir harus jadi Al-Marham, tempat mencurahkan kasih sayang. Maka anak-anak harus betul-betul bertemu dengan kasih sayang, jangan berbuat kasar kepada anak, jangan ada KDRT. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 159, jangan berlaku kasar, maafkanlah, doakanlah, berlakulah baik, lemah lembut kepada anak Anda. Super terakhir, bagaimana jadi al-maskur, tempat mensyukuri nikmat-nikmat Allah, apapun yang dilakukan yang kira-kira mendapatkan ridha Allah. Saya tanya, rumah Rasulullah TV-nya berapa in di rumah Rasulullah? Di rumah Rasulullah ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipat Brompton atau Avenon? Di rumah Rasulullah kira-kira kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong atau perawan buntet? Tapi mensurgakan dengan apa? Dengan amal-amal agama. Karena materinya sudah saya serahkan semuanya, nanti boleh di-share, nggak apa-apa. Tapi keterangannya nanti boleh undang lagi. Sayang, waktu saya sudah habis karena saya ditunggu di kajen, harusnya jam 3 sholat langsung sana, tapi di sini yang mundur. Mohon maaf atas kerapan. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada, bapak ada, tidak ada. Baik kalau tidak ada, ada pertanyaan bapak, tidak ada. Baik kalau tidak ada, sampai ketemu nanti insya Allah Ramadan saya full di Indonesia untuk sahur. Jelang buka saya di Net TV, kemudian siang saya di TV One. Agak sore di iNews dan juga di CNN Trans 7. Gak usah dihitung, itu rezeki saya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi. Itu gading Martin, benar saja. Kalau ada sumur di dada, boleh kita tempat mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Muhammadiyah mengundang saya lagi, terutama Masjid Agung yang lama tidak mengundang saya lagi. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.